Pak, boleh tanya? Ya Pak, Bapak, eh, Bapak tahu apa itu kelompok pencapir, Pak? apa itu Pak? Kelompok pencapir, Bapak tahu apa itu kelompok pencapir? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Iya Pak. Oh iya. Kasih ya, Pak. Ya. Mbak, namanya siapa, Mbak? Nisa. Nisa. Iya. Mbak Nisa tahu kelompok pencapir nggak? Enggak. Kelompok pencapir nggak tahu? Tidak. Oh iya. Makasih ya, Mbak. Iya, iya, iya. Bro, boleh tanya, Bro? Iya, apa itu? Bro, tahu kelompok pencapir? Kelompok apa itu? Kelompok pencapir. Nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu? Oh. Kasih, Bro. Itulah kenyataan yang terjadi sekarang ini. Kata kelompok pencapir sudah menjadi sangat asing bagi generasi muda di zaman sekarang. Padahal, kata tersebut merupakan kata yang sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia di era tahun 80 sampai 90-an. Jadi, apa sih sebenarnya kelompok pencapir itu? Dan mengapa kata yang sangat familiar di masa lalu menjadi hampir terlupakan di masa sekarang? Kelompok pencapir adalah merupakan singkatan dari kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa, yang adalah merupakan sebuah program yang diinisiasi pada zaman pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pak, numpang tanya, Pak. Boleh tanya, Pak? Ya. Kenalan dulu, Pak. Namanya siapa? Riki, Oh, Riki. Pak Riki kerjanya apa, Pak? dosen. Dosen. Ya. Oh, Bapak tahu kelompok pencapir nggak, Pak? Tahu dong, Tahu. Oh, apa itu, Pak? kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa. Oh, kok Bapak bisa tahu, Pak? Kan dosen, pasti belajar sejarah. Oh iya. Bapak tahu itu program apa? Apa itu kelompok pencapir? Program Soeharto dulu. Soeharto dulu. Iya. Oke, makasih ya, Pak. Sesuai dengan namanya, kelompok pencapir tentunya mendorong para anggotanya untuk dapat terliterasi dengan lebih baik lagi, dengan menggali lebih banyak informasi dari media-media yang tersedia pada saat itu. Di mana media yang tersedia adalah radio, surat kabar, dan televisi. Ini adalah merupakan program yang unik, yang merupakan terobosan dari Presiden Soeharto untuk mencerdaskan para petani dan nelayan yang tergabung dalam kelompok pencapir untuk dapat lebih mengembangkan hasil pertanian dan perikanan mereka dengan informasi-informasi yang telah mereka dapatkan. Waktu itu umur saya kelas 1 SMP lah. Ayah saya bilang, "Nak, mau ketemu presiden." Saya kemudian diajak sama ayah saya ke lapangan kecamatan di kampung saya. Dan ternyata acara itu acara kelompok pencapir. Kelompok pencapir sendiri biasanya beranggotakan petani dan nelayan yang dibina oleh masing-masing pemerintah daerahnya. Presiden Soeharto secara rutin dan intensif melakukan kunjungan ke desa-desa untuk dapat secara langsung bertatap muka dan berinteraksi dengan para anggota kelompok pencapir di masing-masing desa tersebut. Dan tentunya kehadiran seorang presiden di hadapan para petani dan nelayan memberikan arti yang sangat besar, di mana seluruh anggota kelompok pencapir merasa diberikan perhatian yang sangat luar biasa, yang memotivasi mereka untuk dapat lebih meningkatkan hasil produksi mereka. Waktu itu meriah sekali. Ada lomba memasak antar ibu-ibu PKK, ada lomba cerdas cermat antar kelompok pencapir. Selain itu, bisa lihat langsung presiden. Selain itu, Presiden kedua Republik Indonesia tersebut selalu memberikan ruang yang terbuka serta hangat untuk berdialog dan berdiskusi dengan para anggota kelompok pencapir, di mana seluruh anggota kelompok pencapir dapat bercerita mengenai segala keluh kesah mereka atas kendala-kendala yang mereka hadapi, dan akhirnya di setiap akhir dialog terdapatkan solusi untuk masalah-masalah mereka tersebut. Jadi mungkin bagi para petani tersebut masih dalam taraf percobaan. Jadi mohon dengan hormat agar harganya jangan dulu naikkan, Pak. Ya, tidak bisa. Begini, kalau namanya kan sudah diperhitungkan kenaikan pendapat ada, tapi harus turut mikul daripada harganya itu hanya 35. Jadi sekarang 260 tiap kilogram ditambah 35. Itulah keistimewaan dari zaman Orde Baru, di mana pimpinan negara Republik Indonesia, Presiden Soeharto kala itu,
dapat langsung mendengarkan keluh kesah dari lapisan terbawah masyarakat Indonesia yang tergabung dalam Klom Pencapir. Yang saya ingat waktu itu bapak saya bertanya ke Pak Presiden Soeharto. Bapak saya minta pupuk waktu itu. Kemudian Pak Presiden langsung memerintahkan Menteri Pertaniannya dan Klom Pencapir bapak saya langsung dapat pupuk. Dan tentunya keberhasilan dari Klom Pencapir tersebutlah yang memberikan peranan besar sehingga pada tahun 1984 FAO yang merupakan badan khusus dari PBB menganugerahkan medali bertuliskan Indonesia from importer to self-sufficiency. Penghargaan tersebut diberikan oleh PBB untuk Indonesia atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan. Sayangnya, berakhirnya era kepemimpinan dari Presiden Soeharto juga telah membuat semangat Klom Pencapir menjadi redup. Tidak ada lagi sosok yang memberikan perhatian sehingga menjadi motivasi bagi para petani dan nelayan. Tidak ada lagi sosok yang secara serius mengangkat harkat dan derajat para petani untuk menjadi lebih sejahtera. Klom Pencapir sudah tidak seperti dulu lagi. Klom Pencapir telah kehilangan semangatnya. Sebuah program yang diinisiasi oleh Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia, sang anak petani.